셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kecerdasan buatan kami. Perkenalkan, nama saya Jonathan Adeng Sparsakusworo dari NIM-nya 21114276. Selanjutnya ada teman-teman saya, ada Dionysius NIM 4286, ada Isam dengan NIM 4321, dan Kevin Hernandez 4306, serta Daniar 4308. Baiklah, untuk proyek yang kami buat adalah proyek mass detection dengan metode CNN dan bisa digunakan secara real time. Aplikasi detection mass detection ini kami jalankan di desktop dan kami menggunakan kamera. Dan metode yang kami buat adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Untuk agenda topik pembahasan kali ini adalah latar belakang, lalu cara kerja pipeline CNN, lalu alur pembuatan aplikasi dan model, dan untuk yang terakhir akan live demo. Baiklah, lanjut. Latar belakang. Dalam penyusunan laporan penugasan kecerdasan buatan ini, kami mengambil judul Mass Detection menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN secara real-time pada desktop. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan klasifikasi objek menggunakan machine learning. Pengenalan wajah ini kami implementasikan di desktop, dan pengenalan wajah ini sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi wajah-wajah orang yang menggunakan masker atau tidak, begitu. Untuk tahapan penggunaan aplikasi ini adalah lokasi deteksi wajah, lalu ekstraksi fitur, dan lalu mengklasifikasikan citra wajah. Aplikasi ini dapat dijalankan secara real time sesuai judulnya, dan juga bisa digunakan secara offline. Tetapi kelompok kami menggunakan Google Colab atau Google Collaboratory yang merupakan salah satu tool yang bisa disebut coding environment untuk menuliskan dan menjalankan kode secara online. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan penjelasan cara kerja pipeline CNN dengan Saudara Dion. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Jojo. Di sini saya akan lanjutkan tentang cara kerja pipeline CNN. Baik, untuk seluruh dataset pelatihan dilatih terhadap masing-masing arsitektur jaringan CNN yang dibuat dengan panjang epochs atau iterasi yang ditentukan. Nah, misalnya 30 iterasi atau bahkan lebih. Nah, setelah mencapai hasil prediksi yang memuaskan, maka dilakukan pengujian pada Google Colab dan aplikasi desktop. Nah, pengujian yang dilakukan pada Google Colab itu menggunakan bantuan pendeteksi wajah seperti SSD ResNet 10, sedangkan pada aplikasi desktop itu dengan hasil model pelatihan ke dalam format model untuk selanjutnya dideploy menjadi aplikasi desktop. Nah, ukuran pengujian yaitu dilakukan pada citra berupa akurasi, presisi, recall, nilai F1 atau harmonic mean dari presisi dan recall, serta pengujian MAP. Apa itu MAP? Mean Average Precision. Nah, sedangkan untuk video berupa pengujian FPS atau frame per second, atau berapa banyak gambar yang dihasilkan setiap detiknya. Nah, selain itu ada beberapa variasi pengujian yang dilakukan seperti perbedaan jarak, tingkat pencahayaan, dan jenis masker muka yang digunakan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan untuk membuat model jaringan CNN yang sudah dipelajari sebelumnya atau pre-trained convenience. Yang pertama, jaringan membuat arsitektur jaringan mobile net V2. Lalu yang kedua, menggunakan model pre-trained untuk ekstraksi fitur. Nah, ketika bekerja dengan dataset kecil, maka umum untuk keuntungan dari fitur yang dipelajari oleh model yang dilatih pada dataset yang lebih besar dalam domain yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah membuat model.
A. Membentuk bagian head dari model yang akan ditempatkan pada base model. Lalu B. Menempatkan head model pada base model. Lalu yang C. Membuat kompilasi model. Lalu yang keempat yaitu melakukan pelatihan model dengan 30 epochs. Itu akan menghasilkan kurva model hasil pelatihan nanti, ya, seperti pada gambar. Lalu selanjutnya adalah evaluasi jaringan, yaitu memeriksa matriks model dan evaluasi dataset, lalu membuat plotting confusion matrix, dan langkah yang selanjutnya adalah membuat prediksi dari pengujian. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara kerja pipeline CNN. Akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Oke, selanjutnya akan membahas tentang alur pembuatan aplikasi. Alur pembuatan aplikasi ini pertama-tama kita akan mengunggah dataset ke GitHub, kemudian akan diambil dari Jupyter, mengambil datasetnya, kemudian menyimpan file dalam format Jupyter Notebook, yaitu .ipnyb. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat program di Google Colab menggunakan bahasa Python. Nah, di Google Colab sendiri kita akan menggunakan dua framework, yaitu framework Keras dan TensorFlow di Google Colab tersebut. Nah, setelah file dataset tadi kita masukkan ke Google Colab-nya, kemudian setelah digabungkan dengan framework-nya dan program yang kita buat, kita akan save dalam bentuk model. Nah, dalam bentuk model tersebut kita akan membuat program di VS Code-nya. Setelah kita selesai membuat program di VS Code-nya, kita akan bisa menggunakan program tersebut secara real time di desktop kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lanjutkan oleh presentator selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pembuatan modelnya ya. Jadi pertama-tama mengimport library lebih dahulu yang diperlukan. Antara lain mungkin TensorFlow, Keras, Sklearn, Imutils, Matplotlib, Padlib, NumPy, OS, dan itertools. Dan juga ada package dari Python yaitu IPython AutoTime untuk menghitung waktu lamanya eksekusi tiap sel di Google Colab. Lalu selanjutnya setelah mengimport library yang diperlukan yaitu pre-processing dataset. Di pre-processing ini pertama-tama yaitu menginisialisasi nilai initial learning rate, berapa banyak epoch pelatihan ya, dan juga base size-nya. Di sini kami mengambil initial learning rate-nya sebagai berikut. Lalu di bawahnya ada epoch sebanyak 30 dan base size-nya 32. Lalu setelah itu kami mengambil gambar dari dataset directory, kemudian inisialisasi data dan kelas gambar. Setelah itu melakukan perulangan pada image paths, mengekstrak kelas, label, dan file name, membuat input gambar, dan melakukan proses mengupdate data dan labels list secara berurutan, mengkonversi data dan label ke dalam NumPy array, lalu melakukan one-hot encoding on the labels. Setelah preprocessing, selanjutnya yaitu membuat objek image data generator dan data augmentasi. Di sini kami akan membagi data set sebanyak dengan rasio 75% untuk dataset pelatihan dan 25% untuk pengujian. Setelah itu membentuk training image generator untuk data augmentation. Lalu setelah membuat data augmentasi, selanjutnya yaitu membuat model jaringan CNN-nya yang sudah dipelajari sebelumnya atau bisa disebut pre-train content. Di arsitektur jaringan kami memakai arsitektur jaringan MobileNet V2
Ya, gitu. Setelah itu terdapat feature extraction, di mana ini adalah model pretend untuk ekstraksi fitur. Ketika bekerja dengan dataset kecil, ya kami menggunakan dataset yang lumayan kecil, umum untuk mengambil keuntungan dari fitur yang dipelajari oleh model yang dilatih pada dataset yang lebih besar dalam domain yang sama nantinya. Kami melakukan trainable false dari base modelnya dan melakukan summary-nya untuk melihat data-datanya. Lalu selanjutnya di tahap pembuatan model. Di tahap pembuatan model ini pertama-tama yaitu membuat bagian head dari model tersebut. Setelah itu menetapkan head model pada base model tadi, lalu melakukan perulangan pada seluruh base model, lalu persiapan kompilasi model, dan nanti akan di summary modelnya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah melakukan pembuatan ya pada model, yaitu selanjutnya melakukan pelatihan model dengan data train tadi sebesar 75% dari dataset dan EPO sebanyak 30 kali. Hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah melakukan pelatihan pada model, selanjutnya kita atau kami akan melakukan visualisasi dan hasilnya sebagai berikut, yang dimana bisa dibilang cukup baik model kami. Dan training loss, validation loss-nya cukup rendah. Itu menandakan sangat baik. Lalu selanjutnya melakukan evaluasi pada jaringan. Pertama-tama meriksa matriks model, evaluasi dataset. Lalu menampilkan matriks yang benar dan matriks hasil prediksi. Hasilnya sebagai berikut. Wah, keren. Lalu confusion matrix. Lalu hasilnya sebagai berikut. Kami memakai analisis MAP dari hasil confusion matrix di atas, dan hasilnya sebagai berikut, yang dimana akurasi 98%, recall 99%, presisi 98%. Lalu selanjutnya membuat prediksi ya dari pengujian tadi. Untuk setiap gambar dalam set pengujian kita perlu menemukan indeks label dengan probabilitas prediksi terbesar, menampilkan laporan klasifikasi yang diformat dengan baik. Hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah melakukan evaluasi, terdapat langkah berikutnya untuk deploy. Maksud saya bisa dijalankan di desktop, mengkonversi model ke .tf Lite, lalu melakukan pengujian model pada gambar. Oke. Hasilnya sebagai berikut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin
presentator selanjutnya bisa saya silakan. Oke, izin masuk ya. Wait. Jadi berikutnya adalah pengujian dengan SSD ResNet 10. Ya, jadi ini adalah pengujian model gambar yang telah dari hasil dari yang kita latih tadi. Kita memakai library yaitu OpenGV untuk bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, sip. Terus pada image ini kita membaca file di folder konten face mark detection. Filenya ada di ada di dalam sini. Kenapa ini belum bisa saya tampilin? Karena dalam pengujian itu lama waktunya, jadi saya memakai file yang kemarin sudah saya bikin, jadi tinggal masukin aja gitu. Jadi ini saya tuh memakai foto contoh ke-12 ya. Jadi aku punya beberapa contoh example foto yang bisa saya gunakan. Ada di folder ini. Dataset kan di face detector example. Nah, ini. Jadi ini adalah contoh-contoh foto yang saya gunakan. Ya. Ini adalah foto example 12, berarti fotonya adalah ini. Ini adalah foto rekan saya yaitu bernama Jonathan. Ya. Terus ini mengaktifkan mobile ResNet-nya yang menggunakan file proto.txt sama file cafe modelnya juga. Lalu ini membuat sebuah blob jaringan untuk mendeteksi wajah dan melakukan ekstrak probabilitas dalam deteksi. Setelah itu menghitung koordinat. Koordinat itu untuk membentuk kotak-kotakannya gitu. Terus ekstrak ROI yang nanti gambarnya akan dikonvertikan ke saluran RGB dan ukurannya juga berubah jadi ukuran 224 dikali 224 lalu preproses. Setelah itu membaca wajah dengan model lalu menggunakan masker hijau. Kalau kotak labelnya itu warna hijau berarti dia pakai masker. Kalau kotak warna merah itu berarti dia tidak pakai masker. Serta di sebelahnya juga kita memasukkan nilai probabilitasnya juga. Ini adalah hasilnya. Mungkin bisa saya zoom out ya. Ini adalah kotakannya. Terus dia 100% memakai masker. Betul kan berarti? Mantap. Lalu ya ini juga bisa pengujian secara capture secara frame per frame juga bisa. Ya codingannya itu mirip-mirip. Cuman bedanya itu kita tidak menggunakan tidak menampilkan output MCO image tuh enggak. Jadi gini. Ya, juga ada ini juga biar bisa digunakan. Nah, ini hasilnya. Jadi mengambil secara langsung frame per frame gitu. Ya, ini contohnya kalau merah itu tidak pakai masker gitu. Ya. Jadi ini pengujian streaming videonya di Google Colab tuh belum bisa, jadi saya pindahkan ke lokal dulu ya. Ya. Bentar. Nah, jadi ini adalah filenya. Ini programnya itu ya sama dengan yang ada di Google Colab, tapi di sini belum bisa. Jadi pakai di lokal dulu sini. Karena akan saya jalankan programnya. Dan juga saya memakai versi TensorFlow-nya yang di lokal ini 1.115, terus Keras-nya 2.3, Multiplies-nya 0.5, terus ada NumPy 1.18 untuk perhitungannya, terus OpenCV untuk mengaktifkan kameranya, ada Matplotlib juga untuk membuat itu modelnya, terus CPy untuk melakukan programnya. Jadi ya saya akan melakukan uji demonya. Jadi jangan lupa di sini kita masukin juga filenya itu di atas. Lah, filenya hilang. Nggak ding, ini kita masukin file modelnya di sini.
Oh iya, jadi itu di pas waktu pembuatan model, jadi saya itu kita membuat dua file utama, yaitu dengan format .model dan juga .tf-lite. Mana sih di sini? Ya di sini formatnya. Sebenarnya tuh .model tuh tidak baik untuk digunakan untuk saat ini, tapi tidak apa-apa karena saya menggunakan versi TensorFlow 1.5 jadi bisa digunakan gitu. Saya akan melakukan demo projectnya ya. Pertama kita akan jalankan program py main.py. Oke. Matiin dulu. Ya, jadi harus dimatiin dulu ya kamera dari zoomnya supaya bisa digunakan. Oke, jadi ini saya 100% terlihat tidak memakai masker ya. Jadi kan saya memakai masker. Oke, jadi akan terdeteksi pakai masker gitu. Ya. Ya gitu. Programnya gitu. Berjalan dengan mantap. Ya. Lalu ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu project kami face mask detection. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, sebenarnya tidak ada. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan atau masukan gitu bisa komen aja ke video di bawah ini atau bisa komen aja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cut. Terima kasih guys.